Shalom Jemaat-Jemaat GKP Klasis Wilayah Jakarta. Saat melihat bunga mawar yang sedang mekar, kita punya pilihan memfokuskan perhatian kita pada duri-duri mawar tersebut yang menggambarkan penderitaan, atau memfokuskan pada keindahan dan wangi dari bunga mawar. Demikian juga menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kita bisa memfokuskan perhatian pada kesulitan-kesulitan yang terjadi, atau kita memilih untuk memfokuskan perhatian pada kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di tengah. Sebagai orang percaya, pilihan kita tentu saja melihat kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Karena iman kita adalah iman yang penuh harapan. Seperti yang dinyatakan melalui Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara, tentu di masa pandemi COVID-19 yang berlangsung hari-hari ini, ada banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan bahkan penderitaan, bahkan termasuk warga gereja di dalamnya. Namun kita percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan kita masih memiliki Allah yang senantiasa menopang, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Sebagaimana Mazmur 121 mengungkapkan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Itulah kekuatan kita, saudaraku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama harus melewati masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Namun jangan terserah, jangan menyerah. Kita diajak berserah kepada Tuhan sambil melakukan yang terbaik karena Tuhan menyertai kita. Yosua 1 ayat 9b mengungkapkan, "Jangan takut, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Mari kita melakukan yang terbaik, untuk saling tolong-menolong, saling peduli, dan secara khusus Bapak Ibu tenaga medis, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan menjadikan Bapak Ibu Saudara perpanjangan tangannya. Dan juga saudara-saudara yang terdampak, jangan menyerah, kita lakukan yang terbaik. Berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi kita, juga hikmat dalam kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Mari kita optimis, maka kita yakin masa ini akan indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan yang terbaik, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak suka di dalam pergumulan, dalam persoalan, dan bahkan beban berat. Itulah yang seringkali membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9 mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, Rasul Paulus, dia lebih suka di dalam kelemahan-kelemahan. Dan bahkan dia pun juga merasakan apa artinya sebuah kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan itulah dia melihat betapa besar, betapa hebat kuasa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia. Karena itu saudara, dia sungguh merasa bahwa justru di dalam kelemahan itulah masa kuasa Tuhan itu boleh menjadi sempurna adanya. Saudara, mungkin kita di dalam kelemahan di saat ini. Tapi dengan mata iman kita boleh melihat betapa kuasa Tuhan itu sempurna adanya dalam hidup kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya masih ingat minggu tanggal 15 Maret kita masih bisa beribadah bersama-sama di masing-masing gereja kita. Dan setelah itu suasana yang sama sekali berbeda kita alami bersama-sama. Bangku-bangku kosong seperti ini menjadi suasana dan apa yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan beribadah, terutama di ibadah hari Minggu. Tapi meskipun dalam peribadahan bangku-bangku kosong menjadi sesuatu yang sering kita lihat, kita percaya bahwa hati kita tetap berpaut pada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam menjalani masa PSBB seperti ini, mari kita tetap satukan hati kita di dalam kehidupan keluarga, beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, tetap bersemangat, tetap berpengharapan, sampai tiba waktunya nanti, keadaan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, tidak mudah rasanya untuk bisa mengatakan bahwa kita tetap bersyukur dan bersuka cita di tengah-tengah masa yang tidak menyenangkan seperti masa pandemi ini. Sebab kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan dan berbagai persoalan lain. Tapi yang pasti memang kita tidak pernah mengandalkan apapun dan siapapun. Yang pasti adalah bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhanlah yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang Immanuel, yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari tetap ditunjukkan dan kita rasakan, kita alami dalam hidup kita. Sehingga untuk perjalanan ke depan, untuk hari yang masih Tuhan percayakan pada kita, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan dan sukacita. Kita akan bersama berjalan dalam sukacita dan kegembiraan. Karena Allah selalu memelihara hidup kita. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, teman-teman, jangan lelah, jangan mudah menyerah, jangan juga mudah berkata terserah. Kita semua ada di keadaan yang susah. COVID-19 menguji kita. Apakah kita tahan uji? Sekaligus kita murnikan janji, membangun empati, kepekaan, sehingga kita mampu terus bersyukur, meneladani Kristus, nilai-nilainya yang luhur, sehingga membuat pelayanan kita tidak luntur. Salam dari saya, Pendeta Retno Ngapon, bersama keluarga besar Panti Asuhan Tanjung Barat, seluruh jemaat GKP Klasis Jakarta, dan Pope Immanuel Kopassus Cijantung. Tuhan beserta kita. Shalom Aleichem, saudara-saudara yang dikasihi, hari ini kita memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Beberapa kali Yesus menjanjikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-20 tentang hadirnya Roh Penolong ini. Demikian juga sebelum Dia naik ke surga, Ia menjanjikan bahwa akan segera datang Roh Kudus. Dan kepada murid-muridnya diperintahkan, jikalau Roh Kudus itu datang, engkau harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini kita memperingati peristiwa hadirnya Roh Kudus itu. Dan itu menunjukkan bahwa janji Yesus sudah digenapi. Sekarang menjadi tugas kita adalah menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kepada mereka yang sedang lemah, letih, lesu, patah semangat, terlebih dalam situasi bangsa dan negara kita saat ini. Kita harus datang pada mereka dan berkata, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong itu memberi kekuatan dan penghiburan. Atas nama majelis dan jemaat Pope Immanuel Kopassus Cijantung, saya, Pendeta Ridwan Pintor Sihombing, mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, situasi yang sekarang kita hadapi memerlukan energi, memerlukan stamina iman, dan memerlukan kebersamaan. Bukan hanya kebersamaan dalam keluarga, tapi juga kebersamaan dengan jemaat-jemaat. Sekaligus juga bahkan dengan orang-orang yang berbeda iman. Kita harus bersatu,
kita harus bergandengan tangan untuk melawan COVID-19. Dan iman kita harus dinyatakan dalam bentuk-bentuk konkret di tengah situasi seperti ini. Kita yakin ujian ini akan berakhir, badai ini akan berlalu, tetapi kasih Tuhan selalu beserta kita. Berjuang, dan kita yakin iman kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mengasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kiranya cinta dan kasih Tuhan memampukan kita untuk tetap menunjukkan kasih di tengah masa yang sulit ini. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita membuktikan cinta yang sudah kita terima dari Tuhan kepada sesama kita, dimulai dari keluarga kita terdekat, kepada suami, kepada istri, kepada anak kita. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan Anda mencintai kalau tidak ada satupun yang Anda kerjakan buat orang-orang yang Anda cintai, dimanapun Anda berada, di rumah, pekerjaan, atau bahkan dalam pelayanan dan masyarakat. Tuhan berkati, dan kami mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Gereja Kristen Pasundan Wilayah Klasis Jakarta. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian melalui PKJ 11. Inilah hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, kita meyakini kebaktian di Minggu Pentakosta hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33, dilanjutkan pasal 20
ayat 21 dan 22. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33. Dilanjutkan pasal 20 ayat 21 dan 22. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Demikianlah nas pembimbing kita. Kita sambut dengan nyanyian Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara dipersilakan duduk dan sekarang mari kita menyatukan hati kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami kenal, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang senantiasa hadir dalam rupa-rupa pengalaman hidup kami, dalam segala keterbatasan umat-Mu pada saat ini ya Tuhan.
kami tetap naikkan syukur untuk pemeliharaan dan tuntunan bagi kami sekalian, secara khusus umat-Mu di GKP wilayah Jakarta di Minggu Pentakosta hari ini. Kami dapat berhimpun, menyatukan hati kami, dan biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan istimewa bagi kami untuk kembali menumbuhkan semangat dalam diri kami, menjalani hari-hari yang masih penuh dengan tanda tanya, hari-hari yang masih penuh dengan tantangan. Inilah kami ya Bapa, kami sambut undangan-Mu untuk datang ke hadirat-Mu dalam kebaktian ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, setelah kita menaikkan syukur kepada Allah atas segala pemeliharaan dan tuntunannya bagi kita, sekarang kita akan mendengar hukum Allah yang saat ini akan dibacakan dari Matius pasal 5, ayat 14 hingga ayat yang ke-16, yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kita sambut hukum Allah dengan melantunkan nyanyian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan keberadaan kita di hadapan Allah
melalui pengakuan dosa secara pribadi setiap kita, dan kita memahami jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati, dalam saat teduh. Kita mengambil saat teduh pengakuan dosa pribadi. Dan mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan lagu PKJ nomor 337 bait 1 dan 2, Bila Ku Renung Dosaku.
Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 yang berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Allah. Kidung Jemaat 40 bait 1 sampai 3, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembarui hidupku. Ku hilang buta bercela olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh cerah, terancam jiwaku. Anugerah ku pegang erat, dan amanku pulang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dalam doa untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kehendak-Mu. Setiap
firman Tuhan yang kami dengar, bahkan dalam kesaksian penulis kitab Injil Yohanes pada saat ini. Hanya Engkau yang tetap memelihara kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, Alkitab dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dikatakan begini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemuda mengucapkan kata "Aku mencintai kamu" kepada kekasihnya. Tetapi kali ini respon kekasihnya itu berbeda. Dia tidak mengiyakan atau menerima, justru memberikan pertanyaan. "Di mana cintamu itu? Tunjukkan kepadaku." Lalu cowok itu untuk meyakinkan, dia mengatakan kembali, "Aku sungguh-sungguh mencintai kamu." Kembali kekasihnya bertanya, "Mana cintamu itu? Perlihatkan kepadaku sekarang." "Aku tidak melihatnya."
Sampai kemudian cowok ini bingung bagaimana memperlihatkan cintanya selain hanya ucapan kata-kata yang bisa dia lakukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sangat mudah untuk kita mengucapkan kata cinta atau sayang, terlebih kepada sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Suasana romantis dibumbui dengan kata-kata indah yang menekankan cinta. Tetapi kalau kita perhatikan, ada pergeseran bahwa kata-kata yang indah dalam ucapan cinta atau sayang, dan itu tidak salah bila dilakukan, adalah kata-kata yang tidak berhenti pada sebuah kalimat atau ucapan itu sendiri. Tidak hanya berhenti pada sebuah kata-kata yang diingat atau bahkan mungkin didengar oleh yang mendengarnya atau kekasihnya. Kata itu akan bermakna lain ketika memang bukan hanya ucapan kata-kata. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dalam pembacaan kita ternyata ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, mempertanyakan apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Kita mengetahui juga bahwa Simon memberikan jawaban, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Semestinya sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan bertanya apakah Simon mengasihi dirinya, Yesus, dan dijawab oleh Simon, ya, aku mengasihi engkau, ya Yesus Tuhanku. Kenyataannya Tuhan lebih jauh meminta apa yang Simon ucapkan, aku mengasihi engkau Tuhan, adalah penegasan yang gak cuman kata-kata. Penegasan apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan minta dari seorang Simon Petrus yang sama-sama kita tahu apa yang sudah dia lakukan terhadap Tuhannya. Sama-sama kita mencatat dalam pikiran kita peristiwa pada malam sebelum Tuhan ditangkap. Bagaimana begitu giginya dia ingin membela Yesus dan siap mati. Tapi saat di hari Jumat ketika Yesus ditangkap dan disesah dan diadili, ia ditanya oleh orang sekitar, apakah engkau muridnya? Petrus menyangkal, bukan, aku tidak kenal. Bahkan juga semua muridnya ketika Tuhan ditangkap dan dibawa untuk disalib pada hari Jumat itu, tak satu pun mendekat dan berani membelanya, termasuk Simon Petrus. Sama-sama kita bisa tahu kisah Simon Petrus di sini Bapak Ibu Saudara. Yang seolah-olah kalau Tuhan meminta penegasan kalimat Simon, aku mengasihi engkau Tuhan, ada sesuatu yang sepertinya Tuhan tidak mau berhenti pada kalimat itu, aku mengasihi engkau. Yang sepertinya juga Simon Petrus belum menyadari. Sebab memang Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tentu pertanyaan yang sederhana, yang mudah setiap orang jawab ketika punya hubungan di antara mereka dalam sebuah relasi pasangan misalkan, cepat akan mengatakan saya sayang, saya cinta, selesai, nggak usah dipersoalkan dan sama-sama percaya di situ. Tetapi entah kenapa justru Tuhan tidak mau seperti itu dan menggali lebih jauh pernyataan ucapan Simon.
mengasihi Yesus. Sebab kalau dipahami secara psikologis apa yang dibuat oleh Simon yang telah menyangkal Yesus, bisa saja Yesus tidak lagi percaya apa yang dibuat oleh Simon terhadapnya. Orang yang sudah mengkhianati susah untuk diberi kesempatan melakukan hal yang sama dalam hal kepercayaan yang telah diberikan. Dan bisa jadi Simon tahu akan hal itu. Maka dengan mudah ia akan menjawab ketika memang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi justru Simon menangis, Bapak Ibu Saudara. Dia sedih hatinya. Karena Tuhan bertanya untuk ketiga kali soal pertanyaan yang sama tentang apakah engkau mengasihi aku. Berarti bagi Simon ada apa ini? Bisa dibilang pada akhirnya Simon gak bisa berkata-kata lagi. Sebab kedalaman hatinya Tuhan tahu. Isi hatinya Tuhan sudah tahu. Dan kalaupun dia mengucapkan kalimat aku mengasihi engkau, jangan-jangan Tuhan tahu itu kalimat yang tidak sungguh-sungguh diucapkan. Atau di balik itu ada ketidaksiapan Simon bila kembali diminta Tuhan melakukan perintahnya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika Tuhan setiap bertanya apakah engkau mengasihi aku, Tuhan memberikan sebuah perintah. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesuatu yang tentu semua orang Yahudi tahu. Apa tugas seorang gembala? Fungsi seorang gembala di tengah-tengah pekerjaan. Bagaimana mereka hidup untuk domba-dombanya. Berjuang untuk domba-dombanya. Dan bahkan merawat, memelihara domba-dombanya. Bahkan berkorban. Tentu apa yang Tuhan minta untuk gembalakanlah domba-dombaku ini. Bisa jadi secara logika Simon tahu, tetapi apakah betul bahwa Simon mengerti kalau Simon harus siap menerima segala konsekuensi menggembalakan domba-domba Yesus dengan segala resiko. Bahkan saat dimana dia tahu dia menyangkal Yesus, dia nggak siap mati karena Yesus, maka dia menyangkal. Tapi sekarang apakah dia akan menyangkal lagi ketika resiko kematian bisa terjadi dalam kehidupan menggembalakan domba-domba Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 15 dan 17 kata gembalakanlah itu menggunakan kata Yunani boske yang artinya berilah makan. Apa yang dibutuhkan domba-dombanya untuk makanan, maka gembala itu harus memenuhinya. Jangan sampai kelaparan. Tetapi pada ayat yang ke-16 disebutkan kata gembalakanlah dalam bahasa Yunani adalah poimaine. Yang artinya adalah uruslah, peliharalah, rawatlah. Lebih utuh, luas dari sekedar memberi makan Bapak Ibu Saudara. Memelihara, merawat, bahkan mengurusi sampai hal kecil kebutuhan domba-dombanya. Seperti awal yang disebutkan, maka bisa jadi seorang gembala, Simon Petrus membayangkan betapa berat pengorbanan untuk itu semua. Tetapi itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dilanjutkan dengan permintaan gembalakanlah domba-dombaku adalah satu kesatuan. Apa yang Tuhan inginkan dari Simon Petrus? Ungkapan sayang dan kesiapan untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Tetapi mari bersama kita temukan, kenapa dikaitkan antara rasa sayang
dengan tugas menggembalakan. Kenapa bagi Tuhan penting mendengar jawaban Simon Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan apa tidak sebelum menggembalakan domba-dombanya? Sebab ternyata Bapak Ibu Saudara, apapun sebuah kegiatan, aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan tidaklah punya makna tanpa didasari oleh rasa sayang. Akan menjadi hambar dan bahkan gak ada rasa sesuatu yang menyentuh. Hanya capek, lelah, tetapi gak punya kedalaman makna setiap tindakannya bila tidak ada rasa sayang atau cinta kepada yang memberikan perintah atau yang mendasari dia mengerjakan semua itu. Di sini betapa penting bagi Tuhan apa yang diminta oleh Simon Petrus untuk mengerjakan semua itu. Apa yang diminta Tuhan kepada Simon untuk mengerjakan pengembalaan itu bukan sekedar capek, lelah, bahkan mungkin berkorban, tetapi kuatkan kondisi itu dengan rasa cinta, rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus. Maka kita bisa menghayati Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan mati, dia disalib. Dia masih bisa berkata kepada orang yang menyalibkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Itu bukan karena kesalehan Yesus. Itu bukan karena Tuhan itu hebat. Tapi jujur, karena ada cinta Yesus kepada Bapa di sorga. Ini rahasianya. Cinta mendalam Tuhan kepada Bapa membuatnya meminta dalam doanya, ampunilah mereka, pengampunan. Tidak ada kebencian. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Tuhan seolah mempersiapkan Simon dan juga para muridnya di dalam menggembalakan domba-dombanya. Betapa berat medan pelayanan, betapa beratnya di dunia ini, seumpama domba di tengah-tengah serigala. Tetapi persiapkan dengan cinta kasih kepada Tuhan. Persiapkan diri Anda dengan cinta kepada Yesus. Itu akan menghibur, menguatkan Anda menjalankan setiap perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejujurnya hidup Anda dan saya tidak hanya menuju kepada kematian. Menghitung hari di usia yang bertambah. Dan bahkan merasakan pergumulan setiap hari yang kita jumpai. Menyikapi peristiwa yang gak gampang. Kita tidak diminta hanya sibuk dengan pergumulan yang ada. Karena ketika orang hidup pasti ada pergumulan. Dan kita gak diminta untuk menghasilkan sebuah keluhan di tengah pergumulan itu. Sungut-sungut dan bahkan kekesalan kepada banyak orang yang seolah-olah kalau kita membandingkan dengan yang lain, kadang kita menjumpai kita lebih berat pergumulannya daripada orang lain. Dan orang lain lebih enak daripada kita. Ada iri hati. Apapun yang kita sedang perjuangkan Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita gumulkan, satu perintah Tuhan dalam hidup kita adalah ingat. Kita ada untuk satu tugas yang Allah minta kita lakukan. Itu. Kita punya arah, kita punya perhatian dan fokus untuk sesuatu yang terus kita kerjakan. Dan bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan yang kita cintai. Karena cinta kepada Tuhan, itu yang mendasari ketangguhan kita tetap ada sampai hari ini. Di setiap hal baik yang kita hadirkan. Tuhan tidak ingin kita jatuh dari sebuah pergumulan dan menjadi sia-sia perjuangan kita. Tetapi tetap tegar, tetap memandang Tuhan yang kita cintai. Memperhatikan Tuhan yang meminta kita teruskan pelayananmu, kehidupanmu dalam keseharian kita. Apapun yang sedang kita kerjakan. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta. Sesungguhnya Pentakosta,
peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan buat setiap orang yang percaya mempertegas betapa Dia tidak meninggalkan kita mengerjakan sendiri. Betapa Tuhan tidak membiarkan kita capek seorang diri. Dia tahu ketidakmudahan yang kita lakukan dalam hidup ini, yang kita kerjakan. Maka Dia memberikan Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kita, semua orang yang percaya. Dan bahkan Dia turut di dalam kegiatan yang kita lakukan untuk menggembalakan domba-dombanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pentakosta membuat kita melihat pengharapan. Kita percaya yang sedang kita buat tidak akan sia-sia. Bahkan memberikan makna besar dalam hidup kita sebelum usia kita berakhir. Karena yang kita kerjakan adalah untuk Dia. Dan oleh karena Dia kita masih ada hingga saat ini. Nikmati hidup yang Allah berikan. Nikmati hari-hari yang kita boleh jalankan bersama dengan kesetiaan cinta kita kepadanya yang nyata di setiap pekerjaan baik kita. Dan bahkan untuk ungkapan setiap saat kita boleh ucapkan, Tuhan, aku mengasihimu. Inilah yang bisa kuperlihatkan sepanjang hidupku. Ketika orang merasakan cintaku, ketika orang melihat tindakan nyata cintaku, dan biarlah Allah sempurnakan. Tuhan memberkati. Selamat Pentakosta. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup anak-anak Panti Asuhan Tanjung Barat. Atas nama jemaat dipersilakan. Jauh
Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil sikap berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli lewat pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikut ini kami sampaikan warta klasis GKP Wilayah Jakarta pada hari ini Minggu, tanggal 31 Mei 2020. BP Klasis GKP Wilayah Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat klasis GKP Wilayah Jakarta. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan kita, karena kebaktian minggu kelima pada hari ini dapat kita laksanakan di tengah-tengah situasi kondisi wabah pandemi virus corona. Saat ini walaupun dilaksanakan melalui online. Atas nama pengurus BP Klasis GKP Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendeta yang ada di Klasis GKP Jakarta dan juga Majelis Jemaat Betani Tanah Tinggi atas dukungan dan partisipasi yang diberikan sehingga kebaktian saat ini bisa berjalan terlaksana dengan baik. Diberitahukan bahwa pelaksanaan rapat klasis wilayah Jakarta sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena kondisi dan situasi yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Mari kita doakan agar wabah pandemi virus corona ini segera berlalu, agar tugas panggilan pelayan kita bisa berjalan seperti sedia kala. Demikian warta klasis pada hari ini Minggu 31 Mei 2020. Kami mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang berkenan, dan marilah kita tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang menerpa kami sepanjang pekan lalu. Disertainya kami menapaki hari-hari kami, hingga kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama dengan jemaat-jemaat GKP di Klasis Wilayah Jakarta secara online hari ini. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami,
untuk kami boleh tetap menjadi saksi-saksi-Mu. Kami dikuatkan untuk memperteguh komitmen kami, rasa cinta kami kepada Tuhan dalam setiap perbuatan yang kami lakukan setiap hari. Biarlah setiap peristiwa yang kami jumpai terus mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, menopang dan menguatkan kami di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Dan kasih itulah yang membuat kami untuk tetap dapat kuat dan mampu untuk terus menyatakan kasih Tuhan kepada kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Peliharalah hidup kami sepekan ke depan ya Tuhan, dalam segala harap dan pergumulan kami di tengah masa pandemi saat ini. Kami berdoa mengingat setiap kami yang tengah dalam keadaan lemah secara fisik, kami yang terkendala tak dapat menerima penanganan medis di tengah masa pandemi ini. Juga kami yang tengah merasa khawatir untuk dapat berobat memeriksakan kesehatan kami. Kami mengingat setiap para sepuh, anak-anak, ibu hamil, juga setiap pribadi yang rentan terpapar karena kondisi imunitasnya. Jagai dan lindungi kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kami. Kami mengingat untuk setiap kami para pekerja di dalam bidang kami masing-masing, baik kami yang bekerja dari rumah maupun kami yang mesti tetap melangkahkan kaki kami menuju tempat pekerjaan kami. Biarlah kami tetap diberikan hikmat untuk melakukan tugas kami dengan berbagai tantangan di masa pandemi ini. Kami pun mau mengingat setiap kami yang harus kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan akibat pandemi COVID-19. Ajar kami Tuhan untuk tetap dapat berharap melihat kesulitan yang kami hadapi saat ini. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan tak memadamkan semangat kami untuk tetap berjuang secara kreatif, melihat berbagai kemungkinan lain untuk kami tetap dapat menemukan berkat Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami, baik mereka yang tengah berjuang beradaptasi mengikuti pelajaran secara online, juga mereka yang tengah mempersiapkan diri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya pertolongan Tuhan menolong anak-anak kami dalam proses pendidikannya. Juga kami, para orang tua, diberikan kekuatan dalam mendampingi mereka. Topanglah kami semua sekeluarga ya Tuhan, sebagai ayah, ibu, anak-anak dengan pergumulan dan tantangan kami masing-masing dalam hidup bersama hari lepas hari. Kiranya rasa khawatir, jenuh, takut tak membuat kami menjauh satu dengan yang lainnya. Biarlah ini menjadi kesempatan bagi kami sekeluarga untuk semakin kompak, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kami kuat untuk menghadapi masa pandemi ini bersama. Saat ini kami pun mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang masih berjuang untuk menghadapi tugas memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Biarlah segala kebijakan pemerintah, juga kedisiplinan warganya, dapat menuntun bangsa Indonesia terlepas dari pandemi yang ada. Kami berdoa untuk setiap para tenaga medis, relawan, gugus tugas yang ada di lingkup sinode dan jemaat. Mereka yang memberi diri di tengah masa pandemi ini. Kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap pelayanan yang mereka berikan. Ini ya Tuhan seru doa dan harapan kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan saat ini kami hendak berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya diinformasikan untuk seluruh jemaat bahwa satu kantong yang akan kita berikan diperuntukkan untuk mendukung pelayanan bagi klasis wilayah Jakarta. Nas persembahan minggu ini terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita menyiapkan persembahan syukur kita akan mengangkat pujian melalui PKJ 145, ayatnya yang pertama sampai dengan yang seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang kudus dan bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Allah atas berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat rezeki yang boleh kami terima daripada-Mu. Dan pada saat ini kami akan mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang boleh kami terima. Kiranya Engkau boleh pakai, Engkau boleh pergunakan untuk pelayanan-Mu di Gereja Kristen Pasundan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati petugas badan-badan yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh berguna dan digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu melalui persembahan-persembahan kami kepada gereja dan juga kepada sesama-sesama kami yang membutuhkan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pergi dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada kita pada hari ini, yakni wujudkanlah komitmen iman kita kepada Tuhan secara konsisten dan hidupilah komitmen kepada Tuhan itu bagi pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup kita sehari-hari, sehingga buah-buah pekerjaan baik itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait 1-3, lihatlah sekelilingmu.
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan kinilah terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersatu kembali, Tuhan memberkati pekan kita ke depan. Amin.